Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe bagi yang belum. Oh iya, teman-temanku semua, sebelumnya Mila ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah ikut acara Q&A-nya aku di Instagram. Oke, tentang seputar kehidupan aku, anak aku, ataupun kehidupan lainnya. Baiklah, langsung saja ya. Di sini ada kurang lebih 17 pertanyaan yang akan aku jawab. Pertanyaan yang pertama, alasan pertama aku menikah muda itu yang pertama adalah menikah untuk bahagia. Siapa sih yang gak mau bahagia? Tapi sebelum menikah kalian harus cari tahu dulu ya tentang menikah. Nah itu tujuan pertama aku ya, menikah untuk bahagia. Yang kedua, menikah karena aku dan suamiku sudah lama mengenal, sudah saling mengenal cukup lama dan ingin menghindari dosa ataupun fitnah. Dan yang ketiga, aku ini ingin merasakan bagaimana sih caranya berproses dari nol sampai suatu saat insya Allah kami akan sukses. Doain ya. Oke. Dan bagaimana sih rasanya Bun jadi mama muda? Udah jadi Mahmud? Ya rasanya nano-nano, ada bahagia, ada kadang-kadang suka gimana ya, aku nih pengen nonton drama Korea nih tapi anak masih bangun ya, caranya ditidurin dulu deh. Ya pokoknya nih, langsung aja ke pertanyaan yang kedua dari Lim Sisan ataupun Kak Serla. Gimana Bun rasanya setelah jadi ibu? Share dong, pengen punya anak aku tuh, kata dia gitu. Gimana Bun rasanya setelah jadi ibu? Rasanya setelah menjadi ibu itu ya bahagia. Alhamdulillah, tujuan pertama aku menikah itu bahagia, sudah terwujud dengan aku memiliki seorang anak. Alhamdulillah aku bahagia. Dan rasanya itu seperti aku tuh sudah merasakan apa yang sudah ibu aku ataupun mama aku rasain gitu. Jadi sikap aku terhadap ibu aku juga dengan adanya aku punya anak jadi mama muda, aku juga bisa jadi lebih baik ya. Terus rasanya jadi ibu itu yang pertama gak boleh bohong ya capek tapi bahagia. Pokoknya semua itu harus diniatkan karena Allah Ta'ala aja ya, supaya semuanya itu terasa ikhlas dan pokoknya bahagia deh. Pulang kerja bisa ngeliat anak tersenyum, misalkan lagi kesel ngeliat anak jadi senyum lagi. Nah itu deh pokoknya, pengen punya anak aku tuh ya. Kita doain ya, mudah-mudahan Teh Lim Sisan ini bisa segera menikah dan bisa punya anak, amin ya rabbal alamin. Yang kedua ya, yang ketiga ada pertanyaan dari Kak Anita Puspa. Sama pertanyaan ya Bun, jadi mama muda itu gimana rasanya? Rasanya nano-nano, pokoknya kalian yang belum siap menjadi mama muda jangan dulu menikah. Kenapa? Karena kalau jadi mama muda kalian waktunya itu terbatas banget. Kalian mau nonton YouTube terbatas, kalian mau nonton drama Korea terbatas, kalian mau jalan-jalan ke mall ya terbatas. Nonton drama Korea harus tunggu anak tidur dulu. Apalagi kalau kalian suami udah pulang, rasanya kalau kalian main HP itu gak enak banget ya. Misalkan suami udah pulang, kita main HP nonton drama, aduh gak enak banget. Simpen handphonenya, kita layanin suami kita, misalkan tanya mau makan, mau minum, mau apa gitu kan. Pokoknya bagi yang belum bisa, apalagi yang ngerasa apalagi yang kalau misalkan ada anak berisik, kita marah, kita kesel, itu gak cocok banget jadi mama muda ya. Dan selanjutnya ada pertanyaan yang keempat dari Kak Tio Arif Salam. Kak Milan, aku mau tanya dong, bagaimana Kak Milan membagi waktu saat skripsi dan hamil? Jadi gimana caranya membagi waktu? Jujur ya, waktu hamil bener-bener bad mood banget. Semua orang yang udah pernah hamil pasti ngerasain gimana sih malesnya orang hamil. Apalagi di awal pas aku lagi skripsi ini, aku lagi hamil di minggu-minggu pertama aku gitu kan, di usia 7 mingguan lah ya. Nah pokoknya aku tuh males megang skripsi aja, aku gak mau. Pada saat itu aku emang udah selesai sempro dan aku tuh jenis penelitiannya kualitatif. Jadi kalau kualitatif itu kalau udah selesai sempro ya itu diserahkan kepada kita sang peneliti. Kita tinggal penelitian, nanti kalau sudah selesai penelitian sudah dibuat
rangkaian katanya deskripsi gitu ya, udah bikin bab 4, bab 5 sampai simpulan, itu tinggal bimbingan ke dosen pembimbing. Nah pada saat itu aku kurang lebih 2 bulan lah aku nggak bimbingan. Dan bimbingan itu aku H-2 minggu proses pendaftaran sidang. Kenapa aku waktu itu bisa lulus tepat waktu? Karena ada banyak sahabat aku yang benar-benar support aku. Pertama, cara bagi waktunya itu harus dapat semangat dulu dan harus list target. Nah, dari semangat teman-teman aku, di situ aku bikin list target. Walaupun aku lagi hamil, itu nggak jadi alasan aku buat bisa lulus tepat waktu. Karena aku ini ingin membuktikan kepada orang tua aku bahwa walaupun Milan menikah, Milan hamil, Milan punya anak, Milan harus tetap lulus kuliah tepat waktu. Nah, itu salah satu janji aku kepada orang tua aku. Syarat boleh menikah, tapi harus janji Milan bisa lulus tepat waktu. Alhamdulillah bisa. Dan waktu itu aku walaupun lagi hamil, aku tuh moodnya ngerjainnya malam. Jadi keadaan tenang, sepi gitu kan. Soalnya kalau lagi siang itu, waktu aku lagi hamil tuh aku sering pusing gitu kan. Maunya rebahan, tiduran gitu kan. Nah, jadi ngerjainnya pas malam. Bikin target, misalkan minggu ini pengen selesai bab berapa sampai mana gitulah pokoknya ya. Terus ketika aku 2 bulan gak bimbingan, sekalinya bimbingan langsung ditanya sama dosennya namanya Pak Ujang. Terima kasih ya Pak Ujang sudah baik sama Milan. Kemana aja kamu Mil? Kata Pak Ujang. Mau Pak, saya lagi mabok, saya lagi hamil. Oh gitu, yaudah ini diperiksa sama beliau. Setelah diperiksa, yaudah kamu besok kalau udah selesai direvisi kamu langsung balik lagi. Nah di situ aku langsung pokoknya kejar target banget deh. Kalau udah bimbingan kita tuh merasa terarah. Ya udah tuh langsung kejar target, langsung balik lagi. Cuman 3 kali ketemu sama Pak Ujang itu, alhamdulillah aku di ACC untuk sidang skripsi. Dan alhamdulillah juga aku dosen pertama Pak Ujang mudah bimbingannya. Dosen kedua almarhum Pak Adang. Terima kasih Pak Adang, mudah-mudahan Pak Adang husnul khotimah. Pak Adang baik banget ya. Waktu itu beliau lagi sakit. Tapi Pak Adang itu langsung ACC skripsi aku gitu tanpa dilihat. Mungkin beliau ingin memudahkan mahasiswanya ya. Aku sangat terbantu banget oleh kebaikan Pak Adang pada saat hamil. Nah udah cukup ya Pak Tio. Nah selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari Kak Aji Hemat Energi. Katanya gini, plan kedepannya YouTuber ya? Oke. Aku ini sekarang seorang guru, suami juga kerja. Plan kedepannya pengen jadi YouTuber, alhamdulillah itu pengen banget ya. Jadi ini kan lagi masa-masa di rumah aja, jadi aku pengen memanfaatkan waktu produktif aku di saat anak aku lagi tidur ataupun di saat anak aku lagi ada yang jagain. Ya mudah-mudahan channel ini bisa berkembang, maka itu teman-teman jangan lupa subscribe bagi yang belum. Mudah-mudahan suatu saat nanti channel ini bisa berkembang dan uangnya bisa aku tabungin buat. Oke, selanjutnya dari Malgaming, dari anak murid aku nih namanya Iqmal, bertanya, nama anak Bu Milan siapa? Hehehe. Ya, masa Iqmal belum tahu sih nama anak Bu Milan? Nah, nama anak Bu Milan itu namanya Akhyar Muhammad Akhyar Mafaza. Muhammad itu adalah nabi kita, nabi yang memiliki hati yang sangat mulia. Akhyar artinya anak yang baik. Mafaza ada di surat An-Naba, innalil muttaqina mafaza, dan ada juga di surat Ali Imran apa surat apa gitu ya, aku lupa. Pokoknya artinya adalah kesuksesan besar. Makanya channel YouTube Milan ini namanya Milan Mafaza. Jangan lupa subscribe. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Satri Trismulyan. Ini teman aku waktu aku kerja di Sumarekon ya. Sekarang Dede usia berapa? Usianya sekarang tanggal 25 bulan Mei ini, akhir usianya 6 bulan. Nah, oke, kita cari lagi pertanyaannya ya.
Pertanyaan selanjutnya dari Kak Yuni. Kak Yuni ini teman aku waktu yoga, waktu hamil dulu ya. Kak Yuni nanya, Milan gimana, akhir udah sembuh belum? Nah bulan-bulan ini tuh nih, minggu-minggu ini akhir itu sempet sakit, sempet panas, sempet diare. Alhamdulillah akhir udah sembuh. Lalu Kak Kiti nanya, gimana Bun, akhir rewel enggak? Alhamdulillah akhir anak yang baik, akhir anak yang ceria, akhir anak yang diem tapi ceria gitu. Jadi kalau walaupun dia sakit tapi dia tuh jarang nangis. Akhir walaupun sakit tetap doyan makan. Alhamdulillah. Nah nangis-nangis itu kemarin pas akhir, kan akhir diare terus nih sampai belasan kali, sampai pantatnya itu sampai belakang, sampai kulit permukaan pantatnya itu ruam, popok, jadi kayak lecet gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah sembuh, udah ceria lagi, nggak nangis lagi. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Sukmawati Dewi Hardono. Kalau aku biasa panggil kakak ini adalah Kak Cukdew, Kak Sukmawati Dewi. Oke, dari pertanyaan Kak Cukdew yang pertama ada 3 nih. Kak Cukdew kayaknya kepo banget deh. Terima kasih ya Kak Cukdew udah dukung channel ini. Dan ini ide dari Kak Cukdew juga, aku bikin Q&A ini ya. Yang pertama, gimana sih rasanya udah jadi ibu Bun? Ya pertanyaan yang tadi udah aku jawab ya Kak. Yang kedua, Bun, anak bunda kan ada keistimewaan ya. Saat bunda tahu gimana rasanya? Oh iya, buat teman-teman yang belum tahu keistimewaan anak aku, kalian bisa cek video sebelumnya ya. Jadi anak aku ini memiliki keistimewaan, kelainan di daun telinganya. Jadi daun telinganya ini yang sebelah kanan normal, yang sebelah kiri kurang berkembang. Jadi daun telinganya itu sedikit lebih kecil dibandingkan daun telinga yang kanan. Tapi alhamdulillah aku sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberi lubang telinga pada telinga anak aku. Jadi untuk pendengaran anak Milan saat ini alhamdulillah sangat baik, sangat respon ketika mendengar suara sekecil apapun. Sangat baik responnya. Oke. Selanjutnya, saat bunda tahu gimana rasanya ya? Oke gini, teman-teman, setiap orang, setiap ibu, setiap wanita yang lagi hamil pasti meminta anaknya itu lahir dengan sehat, dengan sempurna. Gimana sih, coba bayangin deh teman-teman, ketika kita sudah mengandung selama 9 bulan, pas lahir anaknya itu ada kelainan, walaupun ya kelainannya ini tidak parah gitu. Ya jujur pada saat itu aku sangat bersyukur kepada Allah. Aku dikelilingi dengan orang-orang baik, dimulai dari ibu aku, dari suami aku, dari suster, temen, adik, semuanya baik. Teman-teman, sahabat, semuanya baik. Semuanya semangatin aku, support aku. Padahal pada saat itu, jadi gini ceritanya. Aku ini operasi sesar. Jadi pas aku sudah ada di ruangan, aku belum melihat anak aku dong. Jadi pas aku di ruangan, aku udah ada di ruangan nih, aku dalam keadaan posisi tubuh yang terkujur kaku, masih ada obat biusnya ya. Jadi tiba-tiba mama aku datang, bilang gini, teteh yang sabar ya, harus bisa nerima pokoknya begitu ya, harus sabar. Aku bingung dong di situ, kenapa sih mama ngomong kayak gini. Aku langsung nanya balik, kenapa mah, emang anak teteh meninggal? Nah aku langsung ke situ gitu, karena 3 orang ibu hamil barengan aku di kampung aku, anaknya meninggal dalam perut, meninggal dalam kandungan. Ada yang meninggal pas saat dilahirkan, ada yang meninggal saat usia 9 bulan. Di situ aku langsung mikir, kenapa? Apakah anak gue mati, anak gue meninggal, anak gue nggak bisa diselamatkan atau bagaimana? Mama bilang bukan itu. Tiba-tiba pas si mama bilang kayak gitu, bukan itu, ada suster datang bawa anak aku, ibu ini anaknya ada kelainan pada telinganya. Aku cuma bilang gini, hah? Kelainan kayak gimana bu? Tapi normal kan? Susternya langsung bilang gini, enggak lah bu, enggak normal. Ya mau gimana lagi, mungkin itu yang terjadi gitu, makanya suster bilang kayak gitu. Pas aku lihat,
Oh, daun telinganya kecil sebelah, tapi ada lubangnya. Ada ya, di situ perasaannya cuman bersyukur teman-teman. Di situ bersyukur kalau misalkan anak aku itu selamat, tidak meninggal. Aku sangat bersyukur, pokoknya beribu-ribu bersyukur aku itu diberi hati yang lapang pada saat itu, diberi hati yang ikhlas menerima gitu kan. Terus datang suami datang ngejengukin aku karena dia kan sibuk urus administrasi dan lain-lain. Suami datang, cium kening aku, dia ngelus rambut aku, dia senyum, tapi senyumnya itu kayak berlinang air mata gitu ya, kayak gitu doang kan. Terus nggak ngomong apa-apa. Terus aku nanya, kenapa, gimana anak kita ada tanda lahirnya di muka? Enggak, kata dia. Gimana, kenapa? Anak aku lengkap kan? Kata suami gini, iya lengkap. Oh ya udah. Itu sebelum suster datang tuh suami bilang kayak gitu, lengkap katanya. Nah, pas anak aku udah datang aku baru sadar, ya emang bener anak aku itu lengkap, ada mata, semua lengkap. Cuman emang ada salah satu anggota tubuhnya yang kurang sempurna di bagian telinga, daun telinga. Tapi untuk mengetahui itu kelainan apa, kalian bisa cek di video sebelumnya, nih ada di deskripsi linknya ya. Ya udah. Selanjutnya Kak Cukdeo bertanya lagi. Banyak yang ngomongin keistimewaan anak bunda nggak bun? Ceritain dong. Oke, di next video.